Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Maksudnya apa? Jadi di sini bisa berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi dan lain sebagainya. Instrumen sebuah penelitian juga merupakan sarana harus dibuat guna menampung dan mengolah berbagai data yang dikumpulkan untuk penelitian. Selain untuk pengumpulan data, instrumen ini juga melibatkan bagaimana pengolahan data yang dilakukan sebagai salah satu tahapan penelitian. Hal ini sesuai dengan arti lain dari istilah ini, yakni sebagai sumber bagi seseorang yang akan melakukan penelitian. Instrumen yang ada pun bermacam-macam dan tergantung dari jenis penelitian yang digunakan. Jika penelitian yang digunakan melibatkan survei, maka instrumen yang harus kita gunakan berupa angket yang isinya pertanyaan serta jawaban yang sesuai. Sementara itu, jika menggunakan observasi, maka yang dipakai adalah lembar observasi yang isinya sesuai dengan kebutuhan dalam pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti. Kemudian, apabila teknik yang digunakan adalah wawancara, maka harus menerapkan pedoman wawancara, yakni sekumpulan pertanyaan yang digunakan dalam wawancara sebagai instrumen yang harus disiapkan. Dalam pengolahan data menggunakan lembar observasi, biasanya yang digunakan adalah rating scale atau skala penelitian. Di sini ada jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan, biasa digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dari responden. Kuesioner berupa serangkaian pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan tidak. Jika kuesioner salah, maka hasil penelitian pun bakal kena dampaknya, yakni juga menjadi salah. Jika dibandingkan dengan jenis instrumen lainnya, kuesioner memiliki keunggulan seperti data pribadi responden bisa disembunyikan. Data yang dikumpulkan dapat terjumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun bukan tanpa kelemahan, seperti beberapa pertanyaan yang membuat bingung responden sehingga tidak dapat diklarifikasikan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara menjadi salah satu instrumen yang sering dipakai sebagai instrumen kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Namun, sebelumnya peneliti juga harus mempersiapkan pertanyaan lebih dulu dengan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Keuntungan utama dari metode wawancara adalah menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Selain itu, wawancara lebih mewakili seluruh populasi penelitian. Dan kontak pribadi antara peneliti dan responden memungkinkan peneliti menjelaskan pertanyaan yang terbilang membingungkan. Yang ketiga, observasi. Metode ini dipakai untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Hingga saat ini terdapat dua jenis observasi yang digunakan, yakni observasi partisipasi dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti merupakan anggota kelompok yang akan diamati. Hasil yang akurat dan tepat waktu akan didapat peneliti, namun terkadang juga bias. Kelebihan metode observasi adalah lebih fleksibel dan lebih mudah untuk dijalankan. Metode ini menuntut kerjasama yang kurang aktif dari yang diamati, sementara hasilnya dapat diandalkan untuk kegiatan penelitian. Observasi merupakan alat yang populer dalam penelitian khususnya bidang ilmu perilaku dan sosial. Yang keempat, diskusi kelompok terfokus. Instrumen ini berbentuk diskusi ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan data. Data yang didapat dari sekelompok besar orang di saat yang sama. Namun, metode ini sangat berbeda dengan jenis instrumen wawancara. Dalam wawancara, peneliti fokus pada satu orang dalam satu waktu, sementara diskusi kelompok dilakukan secara terarah. Dalam metode diskusi, biasanya sangat populer digunakan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perilaku, perpustakaan dan ilmu informasi, ilmu kearsipan, catatan dan teknologi. Peneliti harus
memperoleh informasi yang layak mengenai variabel yang dikaji dalam penelitian guna menghasilkan data penelitian kualitatif yang menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kelima, eksperimen atau percobaan. Metode penelitian eksperimen berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan, sehingga para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium dalam menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Kelebihan metode ini adalah menghasilkan data langsung yang hasilnya bisa bertahan dan bebas dari kesalahan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tahapan dan cara menyusun instrumen penelitian. Di sini tahapannya ada 6 tahap ya. Dan setelah kalian mengetahui tahapan penyusunan instrumen dalam penelitian di atas, lantas bagaimana sih cara menentukan instrumen dalam penelitian itu? Yang pertama, pahami masalah, variabel, dan tujuan penelitian secara total. Maksudnya itu, kalian harus lebih dulu memahami dengan betul apa tujuan penelitian kalian, masalah apa yang ingin kalian teliti, serta variabel apa saja yang harus diteliti. Ketiganya harus memiliki indikator yang jelas dan spesifik ya. Yang kedua, pahami sumber data atau responden. Sumber data dapat digunakan sebagai acuan atau bahan dasar bagi kalian dalam menentukan isi bahasa sistematika. Hal penting yang harus diingat adalah instrumen ini nantinya akan diberikan kepada responden untuk memahami kondisi, keadaan, serta keberagaman responden yang memungkinkan kalian untuk memperoleh respon secara akurat mungkin. Yang ketiga, tentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum nantinya instrumen dalam penelitian diberikan kepada responden, kalian harus sudah dapat menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan instrumen yang akan digunakan. Yang keempat, pemilihan instrumen dalam penelitian. Maksudnya adalah pastikan kalian memiliki instrumen yang mudah dan praktis digunakan, tetapi juga dapat menghasilkan data yang diperlukan, mampu menjawab masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian. Jadi, kesimpulannya adalah instrumen penelitian dikatakan memiliki presisi yang baik apabila dapat menjamin bahwa inputnya adalah memberikan output yang selalu sama, baik kapan, di mana, oleh dan kepada siapa saja instrumen ini digunakan, atau yang memberikan hasil yang konsisten. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kriteria instrumen penelitian yang baik. Jadi, jika membahas mengenai instrumen penelitian kualitatif, maka akan membahas juga mengenai kriteria ideal dari instrumen tersebut. Instrumen penelitian yang jenisnya banyak, kemudian perlu dipilih atau dikombinasikan sesuai kebutuhan. Pilihan dan kombinasi yang diambil haruslah menghasilkan data yang valid. Maka instrumen penelitian idealnya memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, kredibilitas. Jadi maksudnya kriteria pertama yang harus dipenuhi adalah kredibilitas, di mana instrumen penelitian harus bisa dipercaya dan terjamin kebenaran data yang diberikan. Oleh sebab itu, utamakan instrumen yang mampu memberi jaminan kebenarannya. Yang kedua, transferabilitas. Transferabilitas ini kriteria yang mampu menyajikan data yang bisa diaplikasikan kepada kelompok lain. Data yang diperoleh bisa diaplikasikan atau bisa dikirimkan ke pihak lain dengan mudah. Artinya, data ini wujudnya ada. Yang ketiga, dependabilitas. Dependabilitas ini tingkat mutu atau kualitas data yang diberikan oleh instrumen penelitian kualitatif yang akan digunakan. Data yang didapatkan haruslah berkualitas agar mudah dipahami dan dianalisis untuk ditemukan hasil penelitiannya. Dan yang keempat, konfirmabilitas. Konfirmabilitas ini artinya data dari instrumen penelitian bisa dikonfirmasi. Misalnya ditelusuri kebenarannya, dilacak catatannya di lapangan, dan lain sebagainya. Sehingga saat dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan kebenaran adanya. Jadi, sebelum menentukan instrumen penelitian kualitatif, mana yang akan dipastikan sudah memenuhi
kriteria tersebut, sehingga hasil data yang didapatkan selama proses penelitian dilakukan dijamin kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekian, selanjutnya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 contoh instrumen penelitian kuantitatif. Biasanya jenis penelitian ini digunakan dalam bidang psikologi, kesehatan, ekonomi, masyarakat, dan sejenisnya. Berikut adalah beberapa contoh instrumen penelitian kuantitatif dan penjelasannya. Skala digunakan untuk mengukur konsep psikologi seperti motivasi, sikap, dan minat. Jenis data yang dikumpulkan harus sesuai dengan rumusan penelitian supaya hasilnya tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitinya. Jadi, skala berupa perangkat pernyataan yang disusun untuk mengungkap atribut tertentu melalui respon terhadap pernyataan tersebut. Terdapat 4 jenis skala yang digunakan, yakni skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Inventory. Dalam artian khusus, inventory merupakan alat ukur untuk menentukan karakteristik-karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Pada umumnya, alat tes inventory berbentuk daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh orang-orang atau subjek yang akan diukur. Jadi, alat ini untuk menilai ada atau tidak adanya tingkah laku, minat, sikap tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan instrumen ini dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan lisan atau pernyataan tertulis kepada responden. Penggunaan kuesioner memiliki keunggulan dalam mempersingkat waktu dan melindungi privasi apabila menginginkan jawaban yang lebih jujur dan terbuka. Kesimpulan, mengenal beberapa contoh instrumen penelitian kuantitatif penting bagi seseorang peneliti untuk menentukan jenis yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitinya. Hal tersebut menjadi penentu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke 3 contoh instrumen penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Wawancara. Instrumen wawancara digunakan pada penelitian bersifat kualitatif. Penelitian akan melakukan interaksi verbal dengan responden dalam mengumpulkan informasi dan juga data. Kelebihan instrumen wawancara yaitu tingkat respon yang lebih tinggi dibandingkan kuesioner. Wawancara juga dinilai lebih mewakili seluruh populasi sehingga saat waktu pengumpulan data oleh peneliti menjadi lebih efisien. Sedangkan untuk kekurangannya, tidak semua responden bersedia memberikan keterangan melalui wawancara secara langsung. Observasi. Instrumen observasi dilakukan dengan mengamati perilaku individu atau situasi yang diteliti. Pada instrumen ini terdapat 2 jenis observasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Pada observasi partisipan,
peneliti harus meneliti bagian dari kelompok atau lingkungan yang akan diamati. Sedangkan dalam observasi non-partisipan, peneliti harus mengamati dari luar saja menjadi bagian dari objek penelitian. Observasi paling mudah dijalankan karena tidak mengharuskan peran aktif dari objek penelitian yang diamati. Instrumen ini biasanya digunakan untuk penelitian di bidang ilmu perilaku dan juga sosial. Namun, kekurangannya yaitu membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan observasi sampai mendapatkan pola dan data yang valid. Dokumen. Contoh terakhir yaitu instrumen dokumen. Di dalam dokumen, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur. Artinya, peneliti harus membaca sejumlah dokumen untuk mendapatkan data terkait objek penelitian. Studi literatur biasanya dilakukan untuk memperdalam apa yang diteliti, sehingga dapat memaparkannya dengan detail pada laporan penelitian. Selain itu, instrumen juga dapat difungsikan sebagai pembanding. Apakah data di lapangan telah sesuai dengan data di dalam sebuah dokumen? Kesimpulan, penelitian kualitatif dirancang untuk mengumpulkan data yang sifatnya deskriptif, mendalam, dan kontekstual. Oke, mungkin cukup sekian penelitian hasil dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk like dan subscribe. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.